Segmen kali ini, lu pengen menceritakan tentang pengalaman pendakian lu di mana nih, Ki? Di Gunung Cermai via Linggarjati, Bang. Dia teriak sambil dipegangin, dia teriak, dia ngebrontak, Bang. Turun, siap, kata dia gitu. Ulah ngerusak di wilayah aing, kata dia gitu, Bang. Ada sosok kayak perempuan, dia pakai baju adat Sunda warna hijau, Bang. Itu dia lagi begini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini jauh banget nih dari kota Kuningan, Jawa Barat. Yuk langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam, Kiki. Malam, Bang. Apa kabar nih, Ki? Baik, Bang. Waduh, jauh-jauh ya dari Kuningan kemari. Lu naik apa, Ki, ke Kuningan dari kemari, Ki? Naik getek, Bang, kita. Nah, tapi kayak yang penting lu udah bisa hadir di sini nih dan thank you banget nih ya. Alhamdulillah, Bang. Di segmen kali ini lu pengen menceritakan tentang pengalaman pendakian lu di mana nih, Ki? Di Gunung Cermai via Linggarjati, Bang. 7 tahun ke belakang lah dari sekarang tuh, udah lama banget, Bang. Itu pendakian pertama kalinya, Bang, kita. First time lu mendaki gunung First ya? time. Dan disambut oleh cerita-cerita horor kayak gitu nih. Betul, Bang. Disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Iki ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita mistis pendakian ataupun cerita lu pengen dibacain di sini, lu bisa langsung aja isi di form yang udah disediain di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ceritanya. Gunung Cermai via Linggarjati tahun 2015 ya. Iya, betul, Bang. Yang tadi dimana di awal cerita lu sempat bilang bahwa saja di pendakian saat itu lu bener-bener diteror nih sama tim lu semuanya nih ya. Itu gimana sih awal mulanya? Lu bisa ceritain nggak sih dari awal hingga akhir hingga lu bisa kembali lagi nih ke rumah nih? Oh, siap, Bang. Jadi ceritanya gini, Bang. Awal kan gue pada saat itu gue lagi di rumah, Bang, gitu. Nah, itu tuh pagi, posisi jam 8 pagian gitu. Orang tua masih masaknya kan. Orang tua lagi masak buat sarapan pagi lah gitu. Nah, terus tiba-tiba gue lagi tiduran, abang sepupu gue nge-WA, Bang, gitu. Katanya, "Ki, mau ikut nggak ke Gunung Cermai? Sekalian pulang ke rumah Uwa." Nah, jadi Uwa tuh orang yang dituakan di keluarga gue, Bang, macam nenek lah
gitu. Nah akhirnya gue jalan minta izin kan, mah aku mau naik gunung sama si AA katanya, kalau emang besok mau berangkat katanya, sekalian pulang ke Kuningan. Terus kata orang tua gue bilang gini, bang, punya ongkos nggak katanya. Terus gue bilang nggak punya mah. Nah ya udah nggak usah kalau nggak punya mah katanya, kata orang tua gue gitu kan. Akhirnya tapi Ki pengen pulang ke rumah ketemu nenek, uak yang disebut uak gue itulah gitu. Nah pas sudah itu ya udah tuh nih, kata kan orang Sunda ya bang ya, masih kental lah di keluarga gitu ngomong Sundanya. Ya udah tuh nih sono berangkat katanya. Ya udah akhirnya kita packing kan, cuma bawa baju sama peralatan kan udah di sana udah disiapin gitu semuanya. Akhirnya kita izin pamitan, kita bilang doain mah katanya. Itu pada saat itu belum ngerti apa-apa tentang pendakian bang, soalnya kita bilang doain mah, soalnya kata abah nggak boleh naik gunung terus gitu. Oh ya udah ya, semua pulang biar sehat di jalan, biar selamat katanya. Akhirnya gue pamitan. Nah itu tuh kita berangkat pagi jam 7 bang. Jam 7 kita berangkat ke kampung kita motoran. Jadi dari Pondok Gede sampai Kuningan ini, desa Cikesal, rumah saya tuh. Nah itu tuh kita beristirahat di situ, itu sampai kita jam 3 sore kayaknya. Jam 3 sore itu sampai di kampung halaman kita lah. Kita bermalam di rumah. Akhirnya diputuskan oleh abang gua, kita berangkat ke via Lingkar Jati itu, ke base camp via Lingkar Jati itu malam. Jadi habis Isya kita berangkat ke base camp gitu. Itu dari kejauhannya itu cuma 1,5 jam lah bang dari rumah tuh, deket lah itu kita bilang. Nah terus ada nih bang satu nyeletuk, temen abang gua nih bang gitu, kedengeran sama gua, kan gua nggak tahu apa-apa ya bang. Nah jangan, kata dia, udah kita di sini naik jangan sakral lah kata dia gitu, ini tuh jalur legendaris bang. Nah gua yang sebagai jadi pemula bisa kita sebut ya kan, nggak tahu pengalaman apa-apa nih kita nih, gua bingung bang, apa sih artinya legendaris itu. Nah itu sambil masak kita buat makan di situ. Terus ada yang ngomong begitu bang, kita kaget kan. Nah pas sudah selesai kita itu kepikiran banget bang di gua bang. Sampai gua naik pun kayak istilahnya apa ya, padahal gua naik nggak bawa apa-apa karena peralatan dibawain abang gua semua kan. Gitu gua naik cuma bawa badan aja nih bang, apa ya, legendaris, sambil ngomong gitu di jalan bang gitu. Mau ke kamar mandi pun itu tetap bang. Terus kita disuruh beli Indomie gitu ke warung gitu, itu sambil ngomong tuh, apa ya tadi ya, legendaris, kita bilang gitu. Lu masih mencari-cari arti legendaris itu apa gitu? Bener bang, ini yang dimaksud tuh saya tahu legendarisnya apa artinya gitu. Nah cuma yang dimaksud tuh kenapa gitu bisa disebut via legendaris gitu bang. Nah pas sudah sampai situ kita tidur, udah selesai lah kita tidur, makan udah beres, pas tidur istirahat buat besok treknya bang, trek pagi. Kita bangun nih, selesai itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi tuh kita bangun, prepare, packing semuanya gitu, sarapan. Nah jalan-jalan tuh kita jam 7 bang. Jam 7 itu kan abang gua udah ngurus segala simaksinya dah tuh ya, itu kita udah tinggal jalan aja lah istilahnya. Pas jalan ini bang, teman abang gua ini ada satu, dia kelihatannya tuh happy banget bang, kayaknya tuh gue juga ngeliatnya risih banget gitu kan. Tapi emang dia lucu, ngelawak gitu bang. Nah seakan-akan tuh dia lepas banget bang gitu. Nah pas sudah dia sambil jalan, kan kalau dari base camp kan itu kan benar-benar dari bawah banget kan bang, dari perkampungan banget tuh. Kita jalan ngelewatin pos 1 gitu. Nah pas sudah nyampe di pos 1 tuh gini bang, kita mulainya dia masih istilahnya masih ngomong terus lah, ini teman abang gue ini.
masih ngomong bercanda gitu kan, ngelawak. Nah terus kita jalan istirahat gitu doang bang, selama dari base camp ke Pos pos 1 1. gitu. Nah di pos 1 kita istirahat, katanya Ki, gue ditawarin minum sama abang gue kan, minum Ki, katanya nih kamu nanti pegang bawa air ya, kata dia gitu. Kita bilang ya udah A, bawa tas aja juga nggak apa-apa, gitu dia gitu. Jangan berat, kamu jangan dulu, belum, nanti ada saatnya, kata Belum dia gitu waktunya bang. ya, gitu Bener ya. bang, belum waktunya, kata dia gitu. Nanti ada saatnya kamu bawa ini berat, yang barang berat kayak gini gitu. Kita bilang oh ya udah tuh A, kata kita gitu kan. Langsung tuh di pos 1 katanya ada yang temen abang gue nih, udah istirahat dulu, kita sebat dulu lah di sini. Istirahat, minum sebatang. Pas sudah sebatang ini, langsung lah temen abang gue ini dia ngajakin jalan gitu. Pas dia ngajakin jalan, bang ayo jalan, ayo jalan. Itu sampo bang, dari base camp pos 1 pos 2 sama tuh. Ngelawak ketawa-tawa gitu lah. Kalau kita kan ngelihatnya ini orang happy banget gitu ya. Nah coba kan kita agak gimana juga kan. Terus kita sempat kepikiran juga, katanya jangan sakral di gunung, kata dia gitu. Tuh wah pikiran dok mana-mana tuh bang, gara-gara kata-kata legendarisnya itu bang. Wah pas sudah sampai pos 2 yang dari awalnya ketawa-tawa, mulai dah tuh pada kecapean kan, nguas-nguasan dulu gitu. Itu kan nanjak gitu ya kan. Kita bilang oh begini ya naik gunung gitu, ya. Kita bilang gitu. Ternyata nggak sesuai yang kita bayangkan gitu. Kirain mah naik gunung tuh naik motor aja gitu. Naik motor sampai puncak gitu. Ternyata enggak bang, itu motor ditinggalin semua. Butuh di base perjuangan camp. yang khusus ya kalau naik Bener gunung bang, itu dia. Nah pas sudah sampai pos 2 akhirnya kita minum, istirahat, break, sholat gitu kan. Nah kita istirahat, diam. Itu bener-bener bang, kita naik kok nggak ada orang banget ya, sepi banget bang pada saat itu. Kita jalan pelan-pelan gitu bang, dari base camp pos 1 sampai pos 2 itu saya nggak nemuin orang bang, nggak ada pendaki yang naik gitu loh. Kita tanya sama abangnya saya, kok naik gunung nggak ada orang ya perasaan kalau dilihat di YouTube rame banget, ini kita sepi banget gitu. Dia bilang ya mungkin emang kita dapetnya, katanya harinya tuh yang lagi orang pada sibuk. Nah kata abang gue gitu bang. Jadi nah temennya abang gue ini udah selesai sholat, dia ngajakin ayo kita mulai lagi perjalanan kita, masih panjang tadi gitu. Nah itu baru dah tuh kalau bisa abang gue ngomong tuh bang, kalau bisa kita jalannya agak dipercepat karena ini kita emang udah lambat banget gitu. Oh iya siap kata yang lain gitu kan, kata teman-temannya. Oh iya siap ayo jalan semangat pada ngeriakin lah, pada nyemangatin gitu satu sama lain. Nah pas sudah di pos, kita jalan pos 3 itu sekira kisaran jam 1 jam setengah atau 2 jam gitu ya. Sama nih bang, yang tadi dia ketawa-tawa nih bang, teman abang gua itu sama tuh, tawa-tawa aja, cuma udah diredain, ngelawak tetap tapi agak diredain lah. Kayak di awal gitu ya. Bener, kalau di awal kan dia agak terlalu berlebihan lah. Nah pas sudah memasuki pos 4 nih bang, tiba-tiba dia diem bang, yang tadinya itu tiba-tiba dia diem. Jadi kan di situ kan ada tempat duduk yang modelannya dari kayu-kayu buatan, bambu-bambu buatan gitulah ya. Nah itu gua duduk di sini, gua samping abang gua. Nah itu ada pohon kan, ada pohon, dia senderan lah nih di pohon. Tapi dengan kakinya, kaki selonjoran, dia madepnya ke sana bang, ke arah nanjak gitu, ke arah trek. Kita bilang itu orang kenapa ya, kok diem aja, tapi beda banget gitu bang sama yang dari awal gitu. Nah pas sudah itu ada satu teman abang gua nih bang, dia nyeletuk, woi lu kenapa, kata dia, lu tadi kayaknya happy banget, lepas banget, sekarang diem aja. Nah
Terus tiba-tiba dia diem aja bang, begini aja bang. Itu gue juga heran bang, itu gue nggak tahu itu dia kenapa gitu. Pas dia bangun bang, dia berdiri, dia nengok bang. Matanya udah melotot bang. Dia udah kehilangan sadaran. Itu kata teman abang gue, ini bukan dia dipegangin. Nah itu terus dianya ini nih bang, dia teriak sambil dipegangin, dia teriak, dia ngebrontak bang. Turun siap, kata dia gitu. Ulah ngerusak di wilayah aing, kata dia gitu bang. Nah, itu tuh artinya kita ini rombongan kita suruh turun bang. Kita ini rombongan semuanya suruh turun, jangan merusak wilayahnya dia. Nah itu gue lihat, itu gue gemeteran bang. Di bambu, di duduk itu bang, gue gemeteran, gue begini aja bang. Iki kenapa Jangan takut, kata bang gue. Jangan takut, diam santai. Dia nggak apa-apa, dia sehat, kata bang gue gitu. Tapi itu kenapa kita takut nggak apa-apa. Pas itu ada rombongan satu pendaki baru turun bang. Gitu, pas dia turun dan nanya bang, itu kenapa? Katanya, biasa kehilangan kesadaran. Katanya, oh coba bang, mungkin dia bisa kali ya. Gitu, akhirnya bener bang, itu sehat bang. Pas sudah dia sadar, dia ngomong bang, pendakinya itu yang baru turun itu, Pak ini udah sadar katanya. Oh ya makasih ya, kata abang gue gitu bang. Nah di situ tuh langsung tuh bang ada percekcokan bang antara abang gue, temennya, sama yang tadi tuh yang kerasukan itu. Kita bilang, kata abang gue mulai omongan kan, udah kita cukupin perjalanan kita sampai sini, kata dia. Jangan diterusin, ayo kita turun rame-rame. Apaan sih lu? Kata dia gitu. Lu kenapa, kan lu yang ngajakin? Kata dia. Gue udah jauh-jauh di sini. Gue bilang, ayolah naik. Gue bilang. Itu sambil ngomong sama yang depan. Gue kenapa emang? Kata dia gitu. Akhirnya, wah kayak sok banget lah gitu ya. Dia bilang, kita kan nggak mau kenapa-napa ya. Gitu. Nah, abang gue ini ngomong, lu mau ikut gue nggak? Kata dia, gue di sini bawa adik gue. Gue nggak mau adik gue sampai kenapa-napa. Kata dia gitu. Nah kata temannya, yang satu lagi nih kan kita naik berenam nih. Nah teman satunya lagi, sabar. Kita nih lagi di atas, lu tahan emosinya. Kata dia gitu. Akhirnya cekcok lah tuh, cekcok. Akhirnya abang gue mengalah. Oke, kalau emang itu, nah karena dibilangin sama temennya, kalau memang itu udah nggak apa-apa, kita ikutin maunya dia. Tapi kita jaga, gitu. Jangan sampai ditinggalin. Gue nggak ngerti lagi tuh bang. Gue nggak ngerti lagi karena gue denger doang tuh. Gue cuma mantau aja sambil tangan gemeteran begini. Kenapa itu ya? Kita mikirin begitu. Kita sebutlah dia si Jet lah ya. Kita sebut dia si Jet. Dia tuh pengen banget sampai puncak nih. Dia pengen banget yang namanya ada di puncak Gunung Ciremai ini bang. Nah pas sudah itu ya udah ayo kita jalan pelan-pelan jalan pelan-pelan. Itu pas sudah sampai tiba di pos 5 gitu, dia sama bang awalnya dari pos yang kita laluin itu. Dari semenjak dia kejadian nih bang, dia udah diem bang, nggak ada omongannya. Jadi jalan kayak orang nggak kelihatan aja gitu. Maksudnya nggak kelihatan dia terasa happy, nggak kelihatan, dia cuma kelihatannya tuh kelihatan dia pendaki yang kayak capek begitulah. Kayak dia nanjak capek istirahat begitu bang. Nggak kayak sebelumnya ya. Betul. Nah pas sudah situ dia nanjak biasa aja, ditanyakan sama abang gua ke Mr. Jet inilah kita sebut. Hei aman kan katanya. Nengok doang bang. Dia cuma nengok doang. Dia begitu. Dia bilang, deh kenapa nih orang sombong amat. Gitu kita bilang bang. Dia bilang, udah ayo jalan lah. Gue dituntunin nih bang sama abang gue. Udah kamu di depan aja katanya. Biarin. Pas dia udah ini, itu kan dia di depan gue tuh bang ya. Di depan gue.
Jadi posisinya tuh di sini temennya. Nah itu ada 3 orang, dia, gua, abang gua, sama belakangnya temennya gitu. Kita bilang gue posisi tengah-tengah nih bang gitu. Itu gue pas banget di belakangnya dia jalan gitu. Kita bilang takut serem gitu. Akhirnya kita minta tukeran. Jadi gue di depan abang gue paling belakang. Jadi abang gue paling belakang tuh, abang gue sama teman-temannya deh tuh. Nah yang kesurupan ini di barisan ketiga di tengah. Pas sudah sesampainya pos 6 nih bang, kita istirahat lah gitu. Pos 6 istirahat itu sore kayaknya. Emang kita bangun ngediriin tendanya di mana? Nanti aja ditanyakan Saruni, Ki, kata dia gitu. Tanyakan Saruni ya bang ya. Saru gitulah. Nah pas dia itu, itu kira-kira berapa lama? Itu dekat, kata dia gitu bang. Ternyata kita bener juga nih kata abang gua, sebentar. Tapi emang tanjakannya berat banget bagi kita bang. Oke. Itu berat banget. Nah si Mr. Jet-nya ini mulai lagi bang. Terulah lagi nih. Dia diem jalan sendiri ujung-ujungnya. Orang yang lagi istirahat, dia jalan sendiri bang. Kita bilang, mau kemana? Akhirnya ditarik, dia begitu bang. Dia cilak-cilak doang, kayak kiri kanan. Kayak bingung gitu ya? Iya. Pas udah nyampe situ, kita bilang kan, masuk lagi ya? Enggak, sehat itu dia kelihatannya, cuma capek dia, begitu. Ya udah tuh, ayo jalan lagi. Kita jalan pelan-pelan sampailah kita ditanyakan suruh ini tempat campnya ini bang. Nah pas sudah kita sampai, dia diem duduk begini doang bang, sama kayak tadi yang di pos 4 gitu, sama yang pas di kuburan kuda. Dia diem begini aja bang. Yang lain udah dia capek, biarin dia bang. Kata bang gue gitu. Ayo, nah gue duduk selonjorin kaki. Teman-teman abang gue ini ya dia bangun tenda lah. Dia bongkar keril, gue liatin cara masang tenda, gue liatin, terus pasang playseat biar nggak kena hujan apa gimana kan. Udah di situ tuh udah selesai semua, masuklah kita ke tenda. Jadi di tenda tuh kan ada, gue bawa 2 tenda gitu. Yang tenda pertama tuh itu ada depan kan tendanya. Nah tenda yang sebelah sini itu isinya gua, abang gua sama temennya abang gua yang satunya. Nah tenda yang satunya itu dia tuh ada yang Mr. Jet itu yang kita bilang, si Jet, terus sama 2 temen abang gua gitu. Nah selesai itu dia diem aja, suruh masuk ke tenda. Dia masuk, udah ganti baju, keringetan tuh basah baju. Terus dia ganti baju semua, sama gue juga ganti baju. Niki ganti bajunya, basah itu, keringet kamu katanya. Oh ya udah kita udah keringet baju. Nah sebagian abang gua ada 2 orang temennya ini ada yang masak bang. Nah ada yang masak buat kita makan gitu kan. Kita mah cuma diem doang bang di tenda ngeliatin, karena kita nggak bisa apa-apa bang, karena kita bukan yang nggak bisa, belum bisa gitu, belum tahu apa-apa juga gitu. Nah, kita itu masih awam banget lah kalau tentang pendakian itu. Ya akhirnya di situ gue cuma diem. Akhirnya masak nasi pun udah jadi, terus masak makanan lah, dikasih lah gue sama abang gue, makan dulu katanya. Ya gue makan, selesai makan, kaki gue sakit banget nih bang, dua-duanya. Pas sudah sakit gue minta tolong ke AA gue kan, ke abang gue ini. Kaki sakit banget kenapa ya? Kita bilang gitu. Iya karena kamu pertama kali udah gitu, ini jalur berat. Terus bagaimana ya udah abang gua ngeluarin lah kotak P3K nih. Dia keluarin kotak P3K, dikasih gua, dipakein sama dia. Udah dipakai. Pas udah dipakein tuh, udah dibalurin, akhirnya gue istirahat. Gue tiduran di tenda.
kisaran jam 9 malam itu, ini yang temen abang gue yang si Jet ini, dia masuk lagi bang. Dia masuk lagi, cuma dia nggak ngomong apa-apa. Dia cuma teriak-teriakan aja, matanya melotot gitu. Terus dia teriak-teriakan, kita bilang, kan di situ ada 3 orang ya, itu 3-tiganya megangin bang. Yang satu tangannya dipegangin, tuh. Nah terus yang satu lagi kakinya dipegangin biar nggak ngeberontak. Nah jadi satu nih yang lagi megangin si Jet ini, itu lari ke tenda gue bang. Karena tenda gue udah tahu orang kita lagi pada istirahat semuanya, setengah tidur lah gitu. Weh, bangun, diketok-ketok bang. Wah, tenda diudar-udar sama dia kayak digoyangin gitulah. Weh, bangun. Maksudnya, dibuka tendanya tuh. Kenapa? Berulah lagi. Kata dia gitu bang. Kita bangun, kita begini. Kita bilang kan, kita ngelongok sedikit bang, kita penasaran nih. Berulah kenapa berulahnya kan? Itu dia teriak-teriak. Begitu bang. Di situ gue keluar tenda, gue tuh pengen ngeliat bang. Gitu. Gue pengen ngeliat, ternyata gue kiri kanan nggak sesuai ekspektasi gue bang. Gue kirain mah rame di situ, nggak taunya kehitung jari bang, tenda cuma ada beberapa doang. Jadi ini tenda gue, ini tenda nih bang ada pada depan nih, tenda rombongan gue nih bang. Nah terus di sini ada lagi nih bang, satu di sampingnya ini ada satu tenda, itu 2 orang. Akhirnya 2 orang ini dia nyamperin bang. Kenapa bang? Dia cuma nontonin aja, kata dia gitu. Dia pas gue liat, tuh orang siapa? Gue suges kan bang. Gue bilang, ya Allah. Dalam hati gue, ya Allah, kenapa ini? Gitu. Kok begini naik gunung ya? Kita bilang gitu kan. Ya Allah, kita doa aja bang. Kenapa ini ya? Kata kita gitu kan. Kok naik gunung begini? Kita bilang gitu. Udah tuh bang, akhirnya dia nyamperin, dia nontonin, dia masuk juga ngebantuin bang. Pas ngebantuin itu udah sadar. Pas udah sadar, udah abang gue mutusin. Sekarang gini, besok pagi kita harus pulang. Gak ada yang namanya ngelanjutin perjalanan. Kalau emang mau ngelanjutin perjalanan, sok silakan. Kata dia gitu. Gua pulang. Karena abang gue ini bisa kita bilang dia tuh kayak semacam ketua lah. Oke. Gitu bang, ketua. Karena dia juga nggak kepengen yang dia bawa itu kenapa-napa. Itu bang. Nah jadi abang gue ini memutuskan, dia makanya ngomong seperti itu. Udah gitu dia tuh kayaknya tuh bawa gua, dia juga nggak kepengen gua kenapa-napa bang. Gitu. Gue pengen yang dia bawa adiknya, tapi dengan alasan pulang ke rumah tuh sehat sentosa gitu, sehat, nggak kenapa-napa gitu. Kalau misalkan capek doang mah ya wajar gitu ya bang. Akhirnya dia sadar, udah istirahat aja. Udah, yuk istirahat lagi. Udah besok pagi kita pulang, nggak ada yang lanjutin perjalanan. Kata dia gitu bang. Nah pas sudah kita masuk ke tenda, kita istirahat kan. Kita istirahat, ternyata itu gue di situ belum tidur karena gue kepikiran bang. Itu di otak gue nih bang, kebayang-bayang aja. Gue jadi suges sendiri bang. Kenapa ya? Gue selalu bilang dalam hati, kenapa naik gunung seperti ini? Kenapa naik gunung begini? Gitu bang. Nah pas sudah itu, abang gue tidur, dia setel musik, itu sambil setel musik, teman abang gue yang jadi gue posisinya tidur nih, ini dinding tenda, di sini teman abang gue di tengah, belakangnya abang gue bang, jadi 3 gitu, gue di tengah-tengah. Nah itu kan lampu tenda masih dinyalain tuh, gitu, itu lampu tenda masih dinyalain bang. Nah pas sudah itu abang gue tidur,
dengerin suara musik juga. Temen abang gue tidur, gue di situ belum tidur. Karena gue tahu nih bang, abang gue udah kecapean lah gitu. Sama temennya juga udah kecapean. Dia makanya tidur. Nah kita belum tidur bang. Itu kita masih mikirin bang. Kok dari pos 1, pos 2 bercanda, pos 3 bercanda, pos 4 dia diem. Sampai sekarang pun dia diem. Si Mr. Jet-nya ini bang yang jadi tumpuan di pikiran gue bang. Gitu, gue pakai sleeping bag, gue tidur agak miring, itu kepalanya gue tutupin. Pas sudah itu gue lihat bang, kok di mata gue kayak ada bayangan, tapi ini kan lampu tenda nih bang, gitu. Itu kayak ada yang gelap terang, gelap terang, gelap terang, gitu bang. Nah, gue bilang kan ke abang gue, itu mau jam 12 bang, mau jam 12 itu gue bilang, ih itu apa sih? Gue begini aja bang, mata gue sambil ngeliatin dia muter-muter. Gue bilang, gue bangunin lah abang gue. Nah, gue lihat itu gue liatin dia muter-muter aja tuh bayangan bang. Nah pas sudah itu gue bangunin lah nih abang gue. Bangun Kenapa? Apaan gue bilang gitu. Abang gue dia ngomong, udah tuh hewan. Dia nenangin gue dulu bang, itu mah hewan, udah tidur lagi tidur. Itu yang gue bikin bingung bang, musik dari tadinya pop senja berubah bang, diganti sama abang gue jadi sholawatan terus ceramah gitu bang. Nah gue di situ udah tidur lagi, kata abang gue gitu kan. Jadi gue tidur lagi, tapi gue nggak bisa bang. Dia bilang, gue nggak bisa tidur di situ bang. Gue nggak tahu kenapa mata gue tuh pengennya melek aja bang. Dalam hati tuh bicara seperti itu bang. Nah akhirnya kita tidur, ternyata nggak bisa juga. Akhirnya gue kebelet kencing bang. Gue kebelet kencing, itu gue bilang sama gue, bangun bangun, Ki mau kencing di mana ya? Kata gue gitu bang. Abang gue jawab, di depan tenda aja, nggak apa-apa, jangan jauh-jauh. Kata dia gitu. Kita bilang, ya emang mau ngapain kita jauh-jauh? Ya kan gitu kan, kita kalau sama abang gitu tuh bercanda lah gitu lah. Pas kita buka tenda bang, setengah bang, itu angin kan kenceng ya, kebuka tenda kita, kebuka, kita diem bang. Itu gue diem bang, gue ngeliat ada sosok kayak perempuan, dia pakai baju adat Sunda warna hijau bang. Itu dia lagi begini bang. Di situ gue begini aja bang. Gue bilang, gue kenapa? Gue bilang, gue tutup lagi bang. Gue gemeteran bang. Itu gue belum kencing. Gue bangunin abang gue sambil gue gemeteran bang. Bangun kenapa lagi? Kata abang, udah kencingnya, udah bobo lagi, udah tidur lagi. Udah apa lagi? Kata abang gue gitu kan. Udah kencingnya. Kenapa? Dia bang, gini bang, ginian gue. Kenapa? Itu ada orang pakai baju adat gitu kayak baju-baju jaipongan, kita bilang gitu kan. Terkenalnya tuh kalau di adat kita tuh ada Sunda jaipongan kan bang, Baju-baju gitu. yang kayak kebaya gitu mungkin ya. Iya bang, kayak baju-baju pernikahan gitulah. Gitu kayak kebaya, terus dress gitulah bang, warnanya hijau bang. Gue bilang, itu gue gemeteran.
Kata bilang gue dari yang tadinya pengen kencing sampai gue tahan bang, gue tutup. Dah, sabar. Tuh gue dikasih minum sama abang gue. Minum dulu, minum. Gue minum, selesai minum. Itu gue disuruh tidur sama abang gue ini. Udah tidur. Udah saking gak tahannya, gue gemeteran, gue panik, gue takut. Gue di situ ngencing celana. Pas udah ngencing di celana, gue diem-dieman tuh bang. Itu celana dari sampai basah. Tidur bawa kering bang, kering buat tidur. Di situ gue paksain tidur, akhirnya gue tidur. Bangun pagi, abang gue bangun. Gue bangun kan, gue karena ngedenger suara abang gue udah bangun, gue bangun. Pas gue bangun, semalam kenapa? Kata abang gue gitu. Gue diam. Kata abang gue, malam kenapa? Kata dia gitu. Langsung bang, gue cerita. Lihat baju adat gini. Udah ntar itu mah di rumah. Kata abang gue gitu. Terus lu nggak jadi ngencing? Kata abang gue gitu. Terus kita bilang kan, ngencing celana. Karena itu emang kita takut satu, terus udah gitu kita masih polos lah ya itu ya, masih polos gitu, belum tahu apa-apa, masih kecil juga kan itu. Ibarat baru pertama kalinya, baru SMP kalau nggak salah itu bang, kelas 1 SMP kalau nggak salah. Nah udah di situ kata abang gue, dia nge-teriak bang, suwe, kata dia gitu bang. Itu gue di situ malu banget bang, semalu-malunya. Karena emang kalau bukan orang yang ngerasain gitu bang, ini gue sendiri bang. Maksudnya kita bukan dengar cerita dari orang gitu ya, ini kita ngerasain sendiri bang. Kencing di celana? Bukan. Oh, oke, yang di celana yang ngerasain. Baru pertama kalinya tuh bang, gue gemeteran begitu bang. Gue baru pertama kalinya gue segemeteran, setakutnya ini bang. Makanya gue sampai gue kencing pun gue takut gitu, gue kencing sendirian, takut gitu, saking sugesnya gitu ya. Akhirnya kata abang gue gini, suwe lo, dia. Yaudah ayo kita packing. Ya, tapi udah ganti celana belum? Kata dia gitu kan. Udah. Kapan? Belum deh. Kita bohongin. Belum deh. Kata gitu. Kita bilang, orang nggak tahu sih naruh celananya, naruh baju-bajunya sama celananya di mana, gitu. Karena yang naruh. Yaudah, ini ganti dulu. Udah. Kita ganti, akhirnya kita lipat lah tenda kita kan. Kita packing, kita lipat semuanya. Udah siap turun lah nih, ya kan. Itu jam 8 pagi. Akhirnya kita udah pada siap, turun lah. Kita pas turun tuh, si Jet ini, dia nggak ngomong apa-apa bang. Ngomong tuh cuma bilang, bagi air dong. Gitu doang. Kalau dia aus, dia minta air. Aus, minta air. Itu sampai base camp tuh bang. Dia nggak ngomong. Akhirnya kita sampai base camp, istirahat, tapi dia kelihatannya kayak orang biasa gitu, nggak kayak kerasukan, nggak kayak kehilangan kesadaran gitu. Kayak orang biasa, kayak orang kecapean aja. Terus abang gua ke pos yang si Maksi tuh, katanya, penanyakan gimana, turun semua nggak rombongannya? Alhamdulillah pak, turun semua. Tanya, oh udah alhamdulillah tuh, kata dia gitu kan. Terus langsung abang gua ngomong ke sananya, ke pihak si Maksinya tuh, turun ya pak ya, katanya. Itu tuh artinya terima kasih ya pak, kata gitu. Kata abang gua gitu. Nah pas udah sampai situ kita pulang lah. Kita langsung pulang aja ke Pondok Gede, kata dia gitu bang. Dari base camp ke rumah nih bang, sama tuh dia diem aja. Akhirnya gue udah di rumah gitu. Nah temen abang gue pulang semua nih, bubar pada ke rumahnya masing-masing. Nah
udah, pas malam itu gue sampai tuh di Pondok Gede itu malam jam 7 malam, mau habis maghrib lah itu. Habis maghrib gue sampai, akhirnya udah sekarang mau isya, kata nenek gue gitu, rapi-rapi mandi, sholat isya, berdoa minta sama Allah, kata dia gitu bang. Akhirnya kita bilang ya mak. Akhirnya gue mandi, terus gue sekalian ngambil air wudhu, gue siap-siap sholat isya kan. Situ gue habis sholat, gue pikiran bang, gue pengen pulang pengen ketemu mama gitu. Dalam hati gue pengen ketemu orang tua gue gitu. Udah pulang sekarang aja deh, kata dia gitu. Buat dikontak lah, nih kan gue ngomong sama nenek gue, mak mau pulang mau ketemu mama gitu. Dikontak lah nih sama nenek gue, nih si Iki mau pulang, jemput. Ya, udah dijemput, ayah gue datang. Pas ayah gue datang, gue pulang, gue pamitan, gue bilang makasih ya ya, hati-hati di jalan. Ki pulang ya, sana pulang hati-hati. Jadi gitu, mak Ki pulang ya, assalamualaikum. Udah kita pulang ke rumah ke Depok sama bang, gue meluk emak gue lagi bang. Gue meluk emak gue, kenapa nggak mau ngomong? Gue bilang gitu, gue nggak mau ngomong bang, karena apa? Takutnya kedepannya ini gue malah nggak diizinin. Benar Kan? Karena gue takutnya kedepannya gue nggak boleh diizinin lagi ketika gue minta izin buat pendakian berikutnya gitu. Jadi di situ gue nggak ngomong, cuma meluk aja. Itu gue bilang bang, nggak, cuma kangen aja gitu. Ya udah makan tuh, kata dia. Itu jam 10 malam tuh bang. Udah makan, sana istirahat, tidur. Nah pas sudah itu gue istirahat, gue tidur, karena besokannya gue harus sekolah bang gitu. Nah besok sekolah kan katanya. Iya mah, sekolah. Ya udah tidur, bos gue dikasih duit dulu nih buat besok sekolah katanya. Ya udah gue taruh, gue tidur. Tiba-tiba sebelum gue berangkat sekolah, abang gue nge-WA, Ki nanti bisa ke rumah lagi nggak? Mau cerita, kata dia gitu. Kapan nak? Nanti aja kalau libur sini gitu. Nah minggu berikutnya kan libur nih bang. Nah gue kontak kan, jadi nggak Kik mau ke rumah? Jadi sini, kata dia gitu. Itu gue minta anterin lagi bang. Oh bokap lu? Sama bokap. Pas dianterin, mau ngapain sih? Kata bokap gitu, bolak-balik aja. Mau main, panggilin ya sama AA, suruh ke sono. Ya udah, ntar dulu siap-siap dulu. Siap-siap. Berangkatlah gue. Ternyata bapak gue ngobrol-ngobrol di situ kan sama nenek gue sama kakek gue. Nggak tahu dah apaan yang diobrolin dah. Abang gue diajak ke abang gue ke kamar bang. Gue diajak, kata abang gue, sini duduk. Kemarin tahu nggak? Itu temen AA yang kesurupan kemarin, yang kemasukan kemarin. Dia kemarin diem aja loh di rumah, nggak makan nggak apa. Dia diem aja katanya di kamar. Nih, gue kasih unjuk uang WA-nya. Kan namanya kan di situ dia bilang, Man, ini kenapa? Kok nggak keluar kamar? Makan enggak, dipanggilin enggak. Gitu bang. Akhirnya itu kamar dikunci bang. Kata bang gue itu kamar dikunci. Nah pas sudah ini, abang gue katanya nyusulin ke sana habis di WA itu ke rumahnya tuh. Akhirnya itu pintu kan nggak bisa dibuka ya bang, ada jendela bang.
jendelanya dibuka bang. Didongkel lah ya gitu ya. Iya dicongkel lah. Heeh. Dicongkel jendelanya kata abang gua. Itu dibuka, keluar, dia masuk. Ternyata dia diam aja bang begini bang. Itu kata abangnya seharian itu. Kata dia. Dalam hati kita, kuat amat seharian nggak makan nggak minum ya. Dia bilang gitu. Nah pas sudah di situ, dia tuh lagi madep dinding bang. Lagi madep dinding. Nah dia madep dinding, dia tidur miring gitu bang. Tapi dia diem aja gitu. Nah dia udah tidur miring. Dipegang lah sama abang gua, ditarik. Kata abang gua gitu kan, itu gua tarik Ki, kata dia. Gua tarik buat kehilangan sadaran. Jadi pendakian gua ini kayak diteror bener-bener sampai rumah bang. Itu Termasuk untuk si Jet ini ya. benar. Mungkin gua nggak tahu apa sih perkaranya dia kenapa bisa kayak begini gitu. Permasalahannya dia kenapa gua nggak tahu bang. Gitu nggak ada yang tahu dia ini kenapa. Pas udah ini, cobalah kita panggil orang yang bisa. Nah jadi salah satu keluarganya ini dia manggil orang yang bisa buat nyembuhin anak ini bang. Nah gue diceritain di kamar sama abang gue yang pertama itu gagal bang. Itu katanya mental itu. Masih kalah berarti ya. Mungkin bang. Terus yang kedua dipanggilin lagi. Sama bang, begitu juga. Katanya itu salah satu orang pinter ini, dia ngomong ini kuat banget. Kata dia gitu bang. Nah yang terakhir, katanya coba tolong, itu keluarganya udah nangis-nangis, udah katanya udah gimana lah gitu kan. Udah bingung nih buat ngobatin kayak gimana. Bener nih. Akhirnya ada satu tetangga coba panggil si bapak ini mungkin bisa. Nah dipegang sama dia itu orang, dikasih minum, alhamdulillah bang, dia sadar, dia bingung sendiri bang. Pas dia sadar kok rame di rumahnya. Nah pas dia itu, dia ngomong ke abang saya nih bang, wih perasaan gue di gunung. Oke. Kata dia gitu, kok gue tiba-tiba udah di rumah. Iya, mata lu malam gue tutup, gue iket, diledekin, Dibercandain sama ya. Bener, dibercandain. Lu tidur gue bopong-bopong. Lu lagi tidur gue bopong-bopong ke bawah. Kata abang gue gitu, dibercandain lah tuh. Ah gak mungkin lu gak kuat, lu lagi, lu mau gue aja gedean badan gue. Tadi gitu. Lah udah ngopi, no ditungguin bocah no di depan. Tadi gitu. Nah udah tuh bang, mungkin abang gue udah cerita panjang lebar kayak gitu, gue juga bingung kan. Gue cuma ngomong, itu bener apa enggak gitu. Langsung lah udah itu gue pulang ke rumah sama bokap gue pamitan lagi udah, karena udah larut malam. Gitu bang. Kira lu tiba ke rumah lu yang di Depok lagi nih ya. Bener bang. Oke Niki, kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh. Oke Ki, pendakian Gunung Cermai via Lingkarjati di tahun 2015 ya. Bener bang. Dan ini pendakian pertama lu ya, atau lu first time melakukan pendakian gunung? Bener bang, ini first time gue. Dan untungnya lu melakukan pendakian ini dengan abang lu nih ya, dan teman-temannya yang udah berpengalaman mungkin nih. Bener. Untungnya banget kayak gitu nih. Iya, Ki. jadi gue ibarat kayak gue tuh dijaga banget sama abang gue ini sama teman-temannya gitu. Dikenalin lah ini jangan kali ternyata abang lu udah nggak usah bawa yang berat-berat gitu kan. Bener. Dan nanti saatnya lu pasti ngerasain juga bawa yang Bener, berat-berat. Bang. Nah, sekarang udah mulai bawa yang berat-berat. Alhamdulillah bang. Jadi tuh gue setelah kejadian itu bang, gue sempat vakum 1 tahun.
Oke. 1 tahun tuh gue, 1 tahun atau 2 tahun lah itu gue vakum. Nah akhirnya temen gue ngajakin ke Gede. Oke. Ke Akhirnya Gede. lu mulai melakukan pendakian Mulai lagi. dah tuh di situ. Oke. Dan tapi sampai saat Gitu. ini lu nggak sampai ke Cermai lagi nih. Karena kan di tahun 2015 itu lu nggak sempat sampai puncak ya? Jadi gue setelah habis kejadian itu, gue sampai sekarang tuh gue sebenarnya udah kayak ada yang manggil. Gue pengen, ayo sini main. Gitu. Ayo Cuma sini belum main. terlaksana sampai saat ini. Bener bang, jadi kayak itu tuh di hati gue sama pikiran gue pengen ke puncak Ciremai. Karena apa? Itu satu kota yang bener-bener gue lahir di situ bang. Jadi berarti udah ada panggilan nih, tinggal nunggu waktunya aja nih yang tepat nih. Bener, Semoga Bang. ada rezekinya Ki ya, bisa Amin, ke puncak Bang. Cermai ya. Amin. Nah, di sini kita sebut saja si Z ini ya. Bener, Nah, Bang. si Z ini tadi di awal cerita dari pos 1, 2 dan 3 dia ininya apa bercandanya mungkin terlalu kelewatan Ki kalau menurut gue. Oh gitu. Ketawa-tawanya gini kan tadi lo sempat bilang kayak gitu kan. Nah, hingga di pos keempat dia udah nggak sadarkan diri nih. Dan tiba-tiba yang pas dipanggil sama abang lu ini dia langsung berbalik dan melotot matanya. Itu bang. Oke, dan di situ lu menyaksikan first time juga orang yang hilang kesadaran yang kesurupan juga. Gimana Ki pendapat lu? Wah, serem bang. Merinding kita. Merinding, gemeteran, kita bingung, kita harus ngapain gitu. Mau pulang nggak bisa kan sendirian gitu. Karena kita juga gimana pun harus ngikutin kata abang kan. Gitu bang. Kalau udah ngelihat depan mata kepala kita sendiri nih bang, jujur aja bang, kita udah paling takut bang sebenarnya. Gitu. Nah, kita masuk lagi ke malamnya nih ya, dan akhirnya lu membuka tenda dan malamnya ini lu sempat ngelihat perempuan yang memakai mungkin kita bilang kebaya buat penari jaipongan gitu ya mungkin ya. Bisa Dan jadi warnanya bang. hijau nih. Bener bang, bisa jadi. Oke, dia sedang kayak mungkin melakukan pertapa gitu. Mungkin kayak dia tuh kayak sedang melakukan permohonan gitu bang. Jadi dia begini aja. Duduk di depan tenda lu. Bukan duduk, dia berdiri agak jauhan sekitar 5-6 meteran lah 5-6 dari tenda, meteran dari berarti tenda kita. Terlihat jelas dong. Terlihat jelas bang. Makanya udah gitu kan tenda kebuka setengah. Itu angin kebuka bang. Pas gua kaget, gua gemeteran, gua tutup lagi, gitu bang. Tapi lu sempat ngeliat wajahnya nih atau gimana? Enggak, Jelas? karena nyamping. Oke. Nggak kelihatan jelas wajahnya karena nyamping kitanya. Nggak ngeliat kepala-kepala atau pakai mahkota gitu, nggak ngeliat? Cuma ada kayak apa sih, kalau itu tuh ya kayak semacam mahkota gitu kelihatan kalau dari samping, atasnya kalau Agak itu munjung gini munjung gitu ya. begini bang atasnya. Dan itu first time juga lu mendapatkan teror mistis di gunung juga nih Ki. Bener bang. Hingga akhirnya si Jet ini juga ngikutin nih. Mm-mm. Dan si Jet ini ternyata malamnya mulai kerasukan lagi. Bener. Dan menurut pengakuan si Jet ini setelah 2 hari kemudian ya, dia itu mengingatnya masih di atas gunung. Bener. Kenapa gue udah di rumah gitu. Iya. Berarti kesimpulannya nih Ki, si Jet ini dari puncak turun ke bawah hingga ke rumah, dia udah nggak sadarkan diri, masih diikutin makhluk-makhluk itu nih Ki. Dan juga tadi lo sempat bilang bahwa saja hampir 3 orang nih yang ngobatin si Jet ini ya. Dan akhirnya lo bisa kembali ke rumah dengan selamat sih semuanya sih ya. Itu yang terpenting dalam sebuah pendakian sih. Oh, baik. Gue juga dapat pelajaran dari gunung, gue juga dapat pelajaran yang sangat bermanfaat bagi gue bang. Udah gitu gue juga jadi pelajaran buat gue lah ini bagi gue. Jadi kalau misalkan gue naik lagi atau kemana, nggak boleh seperti ini, pantangannya nggak boleh kayak begini. Nah gue tahu sekarang harus kayak gimana. Benar. Kita belajar dari sebuah kesalahan ya Ki. Bener bang. Bener banget. Yang penting attitude dan sopan santun Ki kalau menurut gua Ki. Siap. Oke nih Ki, thank you banget nih Ki. Lu udah jauh-jauh banget nih dari Kuningan, pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Cermai nih di besok pagi nih. Thank you banget nih Ki. Tadi kemana lu dari Kuningan naik kapan kemarin? Getek bang kita. Naik ke dialirin ke kali gitu ya. Dianyutin bang sama abah dari sana naik tuh sampai Depok. Sampai nyampe Depok ya kira ya. Iya. Oke, dan thank you banget Ki ya udah berbagi pengalaman pendakian lu di sini. Dan
tetap diambil sisi positif dari teman-teman semua, karena cerita pendakian Bang Eki ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mungkin itu aja dari gua Bang Mange. Saksikan video-video terbaru dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.